1 ingin menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai kepramukaan, dan di video kali ini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama ada mengenai P3K dan pembalutan, dan yang kedua ada mengenai peraturan baris berbaris. Yang ketiga ada mengenai api unggun dan witcam. Keempat ada sandi mouse dan smapur. Kelima ada mengenai yel-yel dan permainan dalam kepramukaan. Sebelum lanjut ke video, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang terdiri dari 5 orang. Yang perkenalkan, nama saya Ning Mulyani Sapitri dengan NIM 23140335. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 23140223. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini dengan NIM 23140135. Perkenalkan, nama saya Sarul Rijal dengan nomor NIM 23140997. Nama Ilham Widianto dengan nomor NIM 23140209. Di sini Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dede Kurnia Adiputra MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu P3K. P3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini merupakan serangkaian tindakan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami cedera atau sakit mendadak sebelum mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tujuan P3K adalah untuk mengurangi risiko cedera lebih lanjut. Berikutnya memberikan bantuan dasar. Ketiga, meningkatkan peluang pemulihan, dan tindakan P3 bisa meliputi pengobatan luka, penanganan cedera, ataupun memberikan bantuan dalam situasi darurat. Pelatihan P3 sangat penting agar individu dapat memberikan pertolongan yang efektif. Dalam pramuka, pertolongan pertama ataupun P3K merupakan keterampilan yang penting. Berikut adalah langkah-langkah dasar yang biasanya diajarkan. Yang satu, memperhatikan keamanan. Pastikan area sekitar aman dan memberikan pertolongan. 2, lakukan penilaian awal. Periksa keadaan korban, kesadaran, bernapas, dan peredaran darah. Jika korban tidak sadar dan tidak bernapas, segera panggil bantuan. Keterampilan P3K sangat berguna dalam situasi darurat dan diajarkan dalam latihan pramuka untuk membekali anggota dengan pengetahuan yang diperlukan. Berikut adalah cara-cara mendemonstrasikan P3K untuk kecelakaan ringan dalam kegiatan pramuka yang benar. Yang pertama, persiapan alat bahan perban seperti air bersih, kain bersih, alat peraga lainnya jika ada. Yang kedua, pilih lokasi aman dan nyaman untuk melakukan demonstrasi. Kedua, penjelasan awal. Berikan penjelasan singkat tentang pentingnya P3K dan jenis-jenis kecelakaan ringan yang terjadi, misalnya luka gores, luka bakar, atau keseleo. Yang ketiga, demonstrasi luka gores. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, bersihkan luka dengan air bersih. Yang ketiga, oleskan antiseptik. Yang keempat, tutup dengan perban bersih. Mungkin segitu apa yang saya dipaparkan, semoga bermanfaat, dan kita harus menyadari bahwa pentingnya P3K dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sandi Morse dan smapur, serta kegunaan dalam komunikasi pramuka. Nah, untuk yang pertama itu ada sandi Morse. Nah, untuk cara kerjanya itu yang pertama ada karakter dan simbol. Yang pertama ada sandi Morse menggunakan kombinasi titik dan garis untuk mewakili setiap huruf dan angka. Misalnya, contoh huruf A. Nah, A adalah garis dan huruf B adalah titik. Nah, untuk poin yang kedua ada pengiriman. Nah, di sini adalah pesan dapat dikirim melalui suara dengan bunyi pendek dan panjang, cahaya dengan lampu senter, atau sinyal lain seperti getaran. Dan untuk yang ketiga ada pemisahan karakter, yang mana ini setiap karakter dipisahkan oleh jeda pendek dan kata-kata dipisahkan dengan jeda yang lebih panjang. Nah, untuk dalam kegunaan komunikasi pramuka, ini ada beberapa poin. Yang pertama ada sinyal darurat, yang mana sandi Morse sering digunakan dalam situasi darurat karena bisa dikirim dengan cara yang sederhana. Dan yang kedua ada pelatihan dan keterampilan. Nah, yang mana di sini menguasai sandi Morse merupakan bagian dari pelatihan keterampilan pramuka. Nah, yang mana ini juga membantu anggota untuk memahami komunikasi yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya ada kegiatan outdoor,
Nah, yang mana di sini dalam kegiatan di alam, komunikasi jarak jauh bisa dilakukan tanpa alat komunikasi modern. Nah, yang kedua ada semaphore. Nah, yang mana cara kerja semaphore itu ada yang pertama ada bendera. Nah, yang mana sandi semaphore menggunakan dua bendera yang dipegang di tangan dengan posisi bendera menunjukkan huruf atau angka. Nah, yang kedua ada posisi. Setiap huruf diwakili oleh posisi spesifik dari bendera. Misalnya, bendera di posisi 12 dan 4 jam mewakili huruf A. Yang ketiga ada pengiriman pesan. Nah, yang mana pesan dikirim dengan mengubah posisi bendera sesuai dengan huruf yang ingin disampaikan. Nah, yang mana untuk kegunaan dalam komunikasi pramuka itu yang pertama ada komunikasi visual. Nah, yang mana smartphone memungkinkan komunikasi jarak jauh yang terlihat tanpa suara. Nah, yang mana ini sangat berguna dalam situasi di mana suara tidak bisa digunakan. Nah, yang kedua ada kerjasama tim. Nah, yang mana ini menggunakan smartphone dalam kegiatan pramuka mendorong kerjasama dan koordinasi antara anggota. Nah, yang ketiga ada pengembangan keterampilan. Nah, yang mana pelatihan smartphone dapat meningkatkan keterampilan motorik, halus, dan konsentrasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya sandi Morse maupun semaphore memiliki peran penting dalam komunikasi pramuka. Nah, yang mana keduanya tidak hanya membantu dalam situasi darurat, tetapi juga mengajarkan keterampilan penting dan meningkatkan kemampuan anggota pramuka dalam berkomunikasi secara efektif. Dan kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai sandi Morse. Nah, yang mana ini adalah salah satu contoh dari sandi Morse. Ada dari A, B, C sampai Z. Nah, ini adalah salah satu contoh sandi Morse yang harus kalian ketahui dan harus kalian pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan mengenai sandi Morse melalui suara. Nah, yang mana suara ini akan saya contohkan melalui priwit ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh terlebih dahulu mengenai suara mengenai priwit ini untuk kode sandi Morse. Nah, yang mana ada salah satu tanda titik. Nah, yang mana untuk salah satu contohnya kita akan meniup peluit ini dengan pendek. Contohnya seperti ini. Nah, itu salah satu daripada contoh titik. Nah, untuk contoh yang kedua itu adalah garis. Nah, yang mana untuk garis ini kita bisa contohkan melalui peluit ini dengan peluit yang panjang. Contoh seperti ini. Nah, itu adalah salah satu contoh sandi Morse mengenai suara, yaitu melalui peluit. Nah, diantaranya itu adalah titik dan garis. Nah, kita kasih contoh dulu untuk huruf A. Nah, bagaimana untuk huruf A? Nah, kita kasih contoh dengan peluit ini. A. Nah, itu adalah salah satu kode sandi Morse huruf A. Nah, untuk yang B, misalkan contoh huruf B. Kita akan contohkan kembali melalui suara peluit ini. Nah, itu adalah salah satu contoh huruf B. Nah, untuk huruf-huruf yang selanjutnya kalian bisa coba. Nah, yang mana kodenya ini seperti yang ada di gambar berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan daripada semaphore. Nah, untuk kalian yang tidak mengetahui tentang semaphore bisa lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah salah satu gambar daripada gerakan-gerakan semaphore, baik dari huruf A sampai huruf Z. Nah, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan salah satu beberapa huruf supaya kalian bisa mempraktekannya di rumah. A. Nah, ini adalah salah satu huruf A. B, C, D, E, F, G. Nah, itu adalah salah satu contoh huruf daripada semaphore. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahui huruf A sampai huruf Z, bisa melihat daripada gambar berikut ini.
Ini akan menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai peraturan baris berbaris. Yang pertama, pengertian baris berbaris. Baris berbaris adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota pramuka untuk meningkatkan kedisiplinan, kesadaran, kebersamaan. Kegiatan ini melibatkan gerakan-gerakan terstruktur dan terkoordinasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan baris berbaris. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian. Yang kedua, mengembangkan kesadaran dan kebersamaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengikuti instruksi. Yang terakhir, membangun kepercayaan diri. Peraturan baris berbaris dasar. Yang pertama, berdiri tegak dan kaki selebar bahu. Yang kedua, tangan di samping tubuh. Yang ketiga, pandangan lurus ke depan. Yang keempat, berjalan dengan langkah yang teratur. Yang kelima, mengikuti instruksi pemimpin barisan. Nah, di sini juga saya akan mendemonstrasikan bentuk-bentuk barisan. Yang pertama ada bentuk barisan depan atau lurus. Dalam satu barisan lurus. Demonstrasikan. Selanjutnya ada bentuk barisan. Yang pertama ada bentuk barisan depan atau barisan lurus. Barisan dalam satu baris lurus. Yang kedua ada barisan lingkaran atau barisan membentuk lingkaran. Yang ketiga ada barisan terbuka. Barisan dengan jarak antara anggota dengan anggota lainnya. Ada salah satu contoh baris lurus yang benar. Gerak, luruskan. Lurus. Kedua adalah cara buka formasi dari bentuk barisan lurus ke barisan berbanjar. Lurus. Buka formasi, jalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan yel-yel yang kreatif dan menyenangkan, yang bisa membangkitkan semangat dan kebersamaan. Jadi, untuk mengetahui yel-yel yang bisa membangkitkan semangat, kita bisa cari tutorialnya di Google, YouTube, atau AI dan aplikasi lainnya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan referensi videonya melalui YouTube. Musik. Ini adalah salah satu contoh referensi yel-yel yang dapat membangkitkan semangat. Dan untuk membuat yel-yel yang dapat membangkitkan semangat, ada beberapa langkah yang harus kita pahami. Berikut langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, tentukan tema. Jadi pilih tema yang sesuai, seperti semangat kebersamaan, cinta alam, atau keberanian. Yang kedua, yaitu pilih melodi. Jadi gunakan melodi lagu yang sudah dikenal, sehingga lebih mudah diingat. Nah, pada kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memimpin yel-yel agar anggota lebih berantusias. Nah, poin yang pertama yaitu persiapan sebelum kegiatan. Jadi, sebelum kegiatan kita harus persiapan dulu. Siapkan anggota dan persiapan dulu lirik yel-yelnya. Dan pastikan semua anggota tahu sebelum itu ditampilkan. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Tegak, gerak.
contoh pemimpin menyiapkan anggotanya. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan yel-yel dari pemimpin kelompok kepada anggota kelompoknya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari lagu anak-anak yang dimodifikasi untuk pembuatan yel-yel pada pramuka. 1, 2, 3. Mana di mana lagu paling keren, lagu paling keren ada di kelompok 1. Mana di mana lagu paling jago, lagu paling jago ada di kelompok 1. Lagu paling keren, lagu paling jago ada di kelompok 1. Nah, ini adalah salah satu contoh yel-yel yang kami ambil dari lagu anak-anak. Kemudian kami modifikasi untuk lagu yel-yel di kegiatan pramuka. Nah, tadi adalah contoh yel-yel yang kita ambil dari lagu anak kemudian dimodifikasi untuk yel-yel dalam kegiatan pramuka. Kenapa sih game dalam pramuka itu penting? Selain seru, game dalam pramuka juga bertujuan untuk melatih kedisiplinan, melatih kerjasama tim, untuk menciptakan kebersamaan, dan juga bisa untuk melatih kemampuan otak anak. Nah, ini adalah salah satu anggota yang menjawab, sedangkan saya memperagakan gambar yang ada di atasnya. Mari makan. Adalah salah satu contoh permainan di dalam pramuka. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman semuanya bisa mencari referensinya di aplikasi lainnya seperti di YouTube, di TikTok, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan api unggun dalam kepramukaan. Api unggun merupakan salah satu unsur penting dalam kepramukaan karena memiliki tujuan dan manfaat yang signifikan. Berikut adalah penjelasan tentang tujuan dan manfaat api unggun dalam kepramukaan. Tujuan pertama api unggun adalah mengembangkan keterampilan. Api unggun membantu anggota kepramukaan mengembangkan keterampilan membuat api, memasak, dan mengelola lingkungan. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran lingkungan. Api unggun mengajarkan anggota kepramukaan tentang pentingnya mengelola lingkungan dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Yang poin ketiga membangun kerjasama. Api unggun membutuhkan kerjasama tim untuk membuat dan memelihara api sehingga membantu membangun kerjasama dan komunikasi antara anggota pramuka. Yang keempat, mengembangkan kemandirian. Api unggun membantu anggota pramukaan mengembangkan kemandirian dan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Yang selanjutnya adalah manfaat api unggun. Yang pertama, mengembangkan kemampuan survival. Api unggun membantu anggota pramuka mengembangkan keterampilan survival seperti membuat api dan memasak di alam bebas atau di alam terbuka. Yang keduanya, meningkatkan kedisiplinan. Api unggun membutuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola lingkungan. Yang poin ketiganya, membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri di sini api unggun membantu anggota pramuka membangun kemampuan untuk menghadapi tantangan. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Api unggun membutuhkan kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah dan mengelola lingkungan. Dalam keseluruhan, api unggun merupakan salah satu unsur penting dalam kepramukaan yang membantu anggota pramuka mengembangkan keterampilan, kesadaran lingkungan, kerjasama, dan kemandirian. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat api unggun yang baik dan benar, dan ini bahan-bahannya. Yang pertama, siapkan kayu bakar, bisa bambu, bisa kayu, manfaatkan yang ada. Bahan pendukung seperti karet ban atau daun kering bisa. Yang seterusnya adalah pemantik api, ya, korek api. Cara efektif membuat api unggun, yang pertama menggunakan kayu yang kering. Hindari dari bahan-bahan yang sudah terbakar, bersihkan dulu areanya. Yang selanjutnya, mari ke praktek pembuatan api unggun. Setelah disusun rapi seperti ini dan sudah dimasukkan
daun-daun kering, serta karet ban bekas. Seterusnya kita bakar. Setelah dibakar, tentukan arah mata angin, anginnya kemana, dan jaga api ini jangan sampai melebar kemana-mana. Pastikan area di sekitar api unggun sudah bersih dan jauh dari ranting-ranting yang mudah terbakar.